Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pertemuan kita yang kelima ya. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, masih di vektor. Kali ini kita akan bahas tentang perbandingan vektor dan vektor kolinear. Perbandingan vektor dan vektor kolinear. Apa itu? Yang pertama, kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan perbandingan titik-titik pada vektor. Yang kedua, siswa dapat menentukan perbandingan vektor. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan perbandingan vektor yang segaris. Yang segaris inilah yang dinamakan nanti dengan kolinear. Oke, baik. Pembagian ruas garis. Jadi kita perlu tahu dulu apa itu perbandingan. Jadi pembagian ruas garis ini adalah titik P yang membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N. Jadi ada sebuah titik P yang membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N. Jadi bisa kamu lihat di layar, ini ada garis AB, kemudian ada sebuah titik P, perbandingannya yang dibagi ini dari A ke P itu M, dari P ke B itu N, maka kita akan dapati perbandingan AP dibanding PB sama dengan M banding N. Nah, kamu lihat di sini A ke P, P ke B, kalau secara vektor A ke P, dari titik A ke P, dari titik P ke B, maka AP sama PB ini memiliki arah yang sama. Memiliki arah yang sama. Paham ya? Sampai di sini ya untuk menentukan perbandingan. Oke. Nah, dari sini kita akan lihat bila P itu berada di dalam garis AB, maka AP dan PB mempunyai arah yang sama. Sehingga M dan N memiliki tandanya sama. Jadi kan ada AP banding AP banding PB sama dengan M banding N. Maka dia bernilai M banding N itu sama-sama positif karena tandanya sama, arahnya ke kanan tadi ya. Maka dari sini, tapi kalau seandainya terjadi P ini berada di luar AB, ini ada sebuah garis AB, kita tentukan ada sebuah titik P di luar AB, maka perbandingannya ini jadi seperti apa? Kita lihat tetap dengan konsep yang diminta tadi, AP banding PB mempunyai arah yang berlawanan. Perhatikan, AP dari A ke titik P dengan P ke B arahnya berlawanan, ya. A ke B dengan P ke B arahnya berlawanan walaupun mereka dalam satu garis lurus dengan perbandingannya yang bagaimana. Nah, dari sini kita bisa lihat A ke P, P ke B sehingga M dan N tandanya berlawanan tadi berbeda. Karena dia berlawanan arah maka memiliki tanda yang berbeda. A ke P kita misalkan bandingkan M, P ke B N satuan perbandingannya. Maka AP banding PB sama dengan M banding min N. Paham ya sampai di sini untuk perbandingan titik terhadap garis? Dan nanti dia kan karena kita belajar vektor, maka kita harus tahu arahnya yang diminta. Jadi akan berbeda nanti di soal kalau diminta misalnya AB banding BP. Hati-hati ya. Kalau diminta AB banding BP, berarti itu searah arahnya. Maka perbandingan di sini adalah positif seperti itu. Bisa ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Untuk yang ini dengan contoh soal. Nah, ada sebuah ruas garis PQ dibagi menjadi 5 bagian yang sama. Ada sebuah garis PQ dibagi menjadi 5 bagian yang sama oleh titik-titik A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. Oke. Nah, di sini ya. Nah, hitunglah nilai-nilai perbandingan A, PA banding PD, B, PB banding BQ, kemudian C, AK banding QD, dan D, AC banding QP. Nah, ini dilihat nih. Nah, bagaimana kita tentukan dulu titik-titiknya. Jadi nggak masalah kalau garis ini sudah di dalam ruang. Misalnya kita perhatikan saja garisnya nanti dalam pengerjaan soal. Oke, ini kita ambil ada garis PQ. Lihat ya. Untuk penyelesaiannya ada sebuah garis PQ di sini
perbandingannya adalah A, B, C. Tadi dibagi menjadi dibagi ada titik A, B, C, D. Oke, berarti kan ada berapa garis nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ruas garis. Oke, nah di sini yang diminta PA banding PD. PA banding PD. PA banding PD. Ini membagi sama ya ruas garisnya yang dibuat. PA banding PD. PA di sini anggap jadi titik-titik ini jadi satu satuan ya, satu skalanya. Berarti PA banding PD ini PA satu skala, PD-nya 4, 1, 2, 3, 4. Oke, maka PA banding PD adalah 1 banding 4. Paham ya untuk buatnya ininya, buat penyelesaiannya. PA banding PD sama dengan 1 banding 4. Oke. Nah, yang berikutnya tadi yang diminta apa? PB dibanding BQ. PB dibanding BQ. Kalau kita buat skala di sini, PB banding BQ. Berarti P ke B di sini ada 2 skala. 2 banding. Nah, BQ dari B ke C1, C ke D1, D ke Q1. Jadi ada 3 langkah di sini, berarti 3 skalanya. Maka PB banding BQ sama dengan 2 banding 3. Paham sampai di sini? Tentukan perbandingan. Saya, jadi kita paham ya, Alhamdulillah. Oke, saya pelan-pelan ya supaya paham mengerjakan soal vektornya nanti. Lanjut, kemudian AQ banding QD. A ke Q, 4 satuan ya, 4 banding QD, Q ke D 1 satuan, tapi arah berbeda. Arahnya berbeda ya, berlawan arah A ke Q, arahnya ke kanan, Q ke D, arahnya ke kiri. Maka kamu buat perbandingan dari Q ke D ini adalah negatif. Negatif. Oke, bisa ya? Lanjut lagi, yang terakhir itu adalah AC dibanding QP. AC dibanding QP sama dengan 2 banding. Nah, AC, A ke C ada 1, 2. 2 bagian ya. Dibandingkan siapa? Q ke P. Q ke P adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi arah berlawanan. Maka Q ke P ini sama dengan minus 5. Sampai di sini paham ya? Saya. Jadi intinya yang dari sini kamu lihat adalah lihat arah, karena kita belajar vektor, lihat perbandingannya, lihat arahnya. Dalam soal vektor, di perbandingan vektor, nanti tidak diberitahu apakah arahnya berlawanan atau tidak. Jadi kamu yang menentukan nilai perbandingannya. Memang ada kadang di soal, misalnya ada sebuah garis titik A, B, C. Titik A, B, C. Dibilang AB banding BC, dia nilainya 3/4. Kamu udah bisa buat. Kalau saya tanya tadi AB banding BC 3/4 misalnya, AB banding BC 3/4. B itu berada di dalam BC misalnya, di dalam AC. Nah, itu ruas garisnya dibagi berapa ya, Nak? Saya ulang untuk penjelasan ini. Kalau di sini kan udah dapat ya, PQ banding PQ misalnya nih dari sini. PQ banding BQ ya. PQ banding BQ. PQ banding BQ sama dengan berapa? 5 banding 3, Mem. PQ banding BQ 5 banding 3. Sip. Nah, kalau saya minta PA banding AQ. PA AQ sama dengan berapa? 1 banding 1 banding 4. Nah, PQ berarti panjangnya berapa satuan? 5 satuan. 5 satuan. Ini ada kan. Jadi kalau misalnya ada, saya ulang lagi pertanyaan yang tadi ya. Titik A, B, C. AB banding BC, AB banding BC 3 banding 4. Maka skala yang di dalamnya ada berapa satuan? 7. 7 satuan. 7. Oke, bisa ya? Bisa menentukan itu ya. Karena nanti ada soal yang dia bentuknya seperti itu. AB banding BC, misalnya 3 banding 4. Tapi yang ditanya adalah AB banding AC. Hasilnya berapa vektornya? Jadi kamu harus paham, berarti kamu harus bagi berapa tuh? 7 satuan. Kalau ini tadi kan udah dibilang 5 satuan. Oke, paham ya insya Allah untuk yang ini ya? Paham, Baik, Mem. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya.
Nah, di sini dia. Pembagian dalam bentuk vektor. Ini garis pembagian dalam bentuk vektor. Jadi sebelumnya itu kan kamu pernah belajar vektor posisi. Vektor posisi itu adalah vektor letak vektor yang dilihat dari titik pangkal posisi tertentu ya, titik pangkal tertentu. Nah, dari sini kita bisa lihat, nah ini dia. Ini kalau dia ada sebuah vektor posisi ya. Ini titik pangkalnya O. Kemudian kita punya berapa vektor di sini? 3 buah vektor. Vektor apa aja itu? Vektor A, vektor B, vektor P. Seperti itu kan? Nah, di sini kita akan menggunakan vektor-vektor posisi ini dalam perbandingan untuk mencari vektornya. Oke, dalam perbandingan ruas garis. Nah, perhatikan. Nah, ada vektor A, vektor P, vektor B. Oke, nah berturut-turut merupakan vektor posisi dari titik pangkal siapa? O. Oke, nah titik P, nah yang diketahui bukan nilai vektornya. Nilai vektornya belum diketahui di sini. Di sini kalau kita lihat kan kita punya segitiga ya, perhatikan OAB. Oke. Yang diketahui di soal adalah titik, bukan vektor, titiknya, titik ujungnya. Oke. Titik P membagi ruas garis AB. Ini diketahui titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N. Seperti itu kan? Oke. Nah, ingat kembali kalau kita mau cari vektor A vektor ini, mencari nilai A vektor ini, maka sama dengan apa nilainya? Untuk mencari vektor A ini adalah vektor siapa? A vektor adalah vektor OA. Kalau kita ketahui di sini titiknya misalnya 0, titik A, X, Y, X, Y, di sini titiknya 0, maka vektor A nilainya apa? A dikurang O, titik ujung dikurang pangkal. Seperti itu kan? Paham? Iya. Paham, Mem. Oke, paham sih. Berarti vektor B, kita ketahui juga vektor B ini adalah siapa? Titik B dikurang O. Dan demikian juga vektor V adalah titik P dikurang titik pangkalnya, awalnya. Seperti itu. Nah, seandainya vektor ini tidak diketahui, kita kan yang diketahui misalnya vektor A sama vektor B doang. Tapi diketahui perbandingan titik A, B. Nah, dari sini kamu kalau secara vektor kita ingin tahu vektor P, maka kamu akan dapati vektor O ke P ini adalah vektor OA ditambah vektor AP. Benar? Bisa sampai di sini? Vektor P Bisa, ini Mem. vektor OA ditambah vektor AP. Oke. Nah, vektor OA sudah diketahui A vektor. Vektor AP sudah diketahui, bukan M vektor. M ini bukan vektor. Hati-hati ya di soal. M ini adalah perbandingan. Maka kita cari AP. AP bisa dicari dari mana? Itu dia. Jadi di soal nanti dalam ini berkaitan dengan penjumlahan vektor ya secara geometri ya, gambar grafik. Nah, berarti kita dapati vektor P itu adalah vektor OA ditambah AP. Bisa paham ya? Atau boleh nggak Mem, saya nggak mau pakai yang itu. Kan bisa juga vektor P ini OB ditambah BP. Bisa ya? Oke, itu dia. Jadi boleh yang manapun yang kamu pilih sama nilainya nanti. Nah, mencari AP. AP kan tidak diketahui dalam vektor karena pangkalnya bukan dari O. Bisa. AP itu adalah M per berapa dari si AB? Ini A ke B. Dia kan arahnya ke A ke B kan. AP adalah dari A ke B. Bagian dari vektor AB. AP adalah bagian vektor dari AB. Benar? Paham sampai di sini? Paham, Mem. Ya, bisa ya. Boleh sambil dicoret-coret ininya. Saya jelaskan dulu penurunan rumusnya dari mana. Oke. AB adalah AB. M per berapa? M per bukan M per N AB. Ingat AB adalah M tambah N perbandingannya. Benar ya? Maka kamu dapati AP itu sama dengan M per M tambah N dari vektor siapa? AB. Kita udah punya dua vektor. Siapa AB? AB bisa dicari jika diketahui vektor A sama B. AB vektor itu adalah A pangkal. Berarti A O ditambah OB.
Benar ya? Jadi dia bisa pakai nanti di vektor si A-nya. Berarti AB adalah A vektor min A vektor ditambah B vektor. Karena adanya berbalik ya, AO min A vektor ditambah B vektor. Itu adalah vektor AB. Maka kamu dapati AP adalah M per N M tambah N vektor A, AB. Dalam kurung AB itu tadi siapa? Min A tambah B vektor. Seperti itu. Bisa? Bisa, Mem. Sekarang saya buka untuk perbandingan. Dari situlah akan muncul, dari rumus perbandingan ini akan muncul, kita bisa cari vektor P dengan cara bagaimana kita ambil perbandingannya. Nanti kamu turunkan rumusnya ada di apa kita ada di modul kita ada cara penurunan rumusnya, nanti dilihat di psikologinya ya. Oke, maka dari situ setelah kamu rombak, kamu akan dapati vektor P. Vektor P itu adalah OV vektor. OV vektor itu siapa? OA vektor ditambah AV vektor atau OB vektor ditambah BV vektor. Terserah kamu mau dari ruas mana mencarinya, tapi hasil akhirnya nanti akan dapati perbandingan dalam pembagian vektor ini adalah M kali B vektor ditambah N kali A vektor per M tambah N vektor. Jadi kalau ada pembagian ruas garis diambil dari posisi tertentu untuk mencari vektor yang ada di dalamnya nih V vektor, secara ringkas rumusnya itu adalah MB vektor ditambah NA vektor per M tambah N. M tambah N. Hati-hati M dan N ini bukan vektor, tetapi adalah nilai perbandingannya. Oke, nah jadi nanti gampang ingatnya gini nih, ini kan P di tengah-tengah ya. Untuk mencari P berarti M perbandingan M dikali siapa? B vektor, silangnya ya. Ditambah N dikali A vektor per M tambah N. Per M tambah N. Oke, kalau seandainya dalam perjalanan mengerjakan soal terlalu banyak rumus yang diingat, maka gunakanlah konsep penjumlahan vektor yang tadi saya buat. Tapi ingat ada perbandingan di sini, itu lebih mudah insya Allah. Mana tahu P-nya diganti di luar, bukan di tengah-tengah. Oke, maka perbandingannya kan berbeda, ya kan? Oke, bisa ya? Sampai di sini paham sebelum ke contoh soal? Paham, Mem. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, baik. Kita lanjut ke contoh 1. Baik ya. Contoh 1 itu A, B, dan P berturut-turut vektor posisi A, B, P, titik P membagi garis AB dengan perbandingannya. Perbandingannya itu adalah 3:1, maka tentukan vektor P. Jadi kita buat nih vektor posisi. Kita lihat ya. Nah, tadi lihat. Kali silang saja. Kalau dia bentuknya udah seperti ini, tinggal cari V vektor siapa? Kamu lihat di sini. AB, tadi perbandingan AB itu AP banding BP 1:3. Ya, 1:3. Jadi kita lihat ya. Kita lihat, maka dari sini kamu ambil nih, V vektor adalah 3. 3 dia dalam AB vektor ini. Vektornya tidak diberikan, nggak apa-apa. Tapi ada soal nanti ada nilai vektornya ya. Oke, ini 3B vektor, yang ditanya V vektor, 3B vektor, 3 kali B vektor, ditambah 1 kali A vektor, per perbandingannya di jumlah. Karena P berada di antara A, B. Perbandingannya itu apa? 1 tambah 3, berarti ini dia hasilnya. Maka kita akan dapati V vektor itu sama dengan 3/4 B vektor, ditambah 1/4 A vektor. Paham sampai di sini? Untuk contoh 1? Paham, Mem. Paham ya? Ini langsung ke rumus ya. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, oke. Nih, nah, di sini belum ada gambar ya. Titik P membagi ruas garis AB di luar. Boleh dicatat, Nak. Titik P membagi ruas garis AB di luar. Di luar. Hati-hati ya. Dengan perbandingan AP banding PB 9:4. AP banding PB 9:4. Diketahui titik A itu 4, 3, 1. Hati-hati, ini titik bukan vektor ya. Dan titik B adalah min 6, 8, 1. Maka tentukan koordinat titik P. Nah, yang ditanya koordinat titik P bukan vektor P. Hati-hati dengan soalnya. Baik.
Bagaimana menyelesaikannya? Jadi kita berjalan dari perbandingannya dulu, titik perbandingan garisnya ya. Maka dari sini AP dibanding PB sama dengan 9 banding minus 4. Kenapa? Ada kata tadi titik P di luar garis AB. Hati-hati ya. Titik P berada di luar garis AB. Maka ada garis AB dulu baru P di luarnya. Makanya terjadi negatif di sini. Perbandingan AP banding PB tadi 9 banding 4. Berarti A ke P lewati B dulu. Bayangkan ya, A ke P ini melewati si B. B itu yang di tengah-tengah. Oke, maka dapatlah A ke P 9 dibanding P ke B mundur dia. Balik ke belakang. Karena P-nya di luar baru ke B. Arahnya jadi ke kiri. Bisa paham sampai di sini? Paham, Mem. Paham. Jadi hati-hati, ini kata ini sangat penting loh kalau ada di soal. Luas garis AB, P-nya itu berada di dalam atau di luar. Kalau dia tidak ada kata di luar, berarti dia berada di antara AB. Oke? Baik, kita lanjutkan. Maka dari sini kita akan dapat perbandingannya. Nah, saya balik dulu. Tadi kan rumusnya dikali silang ya. Maka hati-hati. Di sini 9 kan kita 9 kalikan silang ya. 9 kalikan B vektor, nah ini minus 4 dikali A vektor. Maka kita akan dapati. Yang ini tadi kan 9 ditambah minus 4, makanya jadi 9 kurang 4. Bukan 9 kurang 4 ya. 9 ditambah minus 4. Oke, maka didapatlah vektor V itu adalah 9 B vektor ditambah minus 4 A vektor per 9 kurang 4. Oke. Nah, itu hasilnya P vektor sama dengan berapa? 9B vektor dikurang 4A vektor per 5. Dari sini kita akan dapati P-nya itu adalah 9/5B vektor dikurang 4/5A vektor. Nah, B vektor kan dari pangkalnya 00 ya, karena vektor posisinya tidak diberikan dari mana, itu sama dengan titik tadi min 6, 8, 1. Berarti tinggal diinikan saja. Ya, dikurangkan. Min 6 kurang 0 berarti tetap min 6. Jadi hasilnya adalah P vektor itu 9/5 min 6 dikali min 6, 8, 1. Dikurang 4/5, 4, 3, 1. Ini udah dalam vektor yang ininya. Ya. Oke, kita lanjut. Maka kita dapati V vektor itu adalah dikali dulu baru dikurangkan ya. Min 54 kurang 16/5. Yang Y-nya 72 kurang 12/5 dan yang Z-nya 9 kurang 4/5. Maka akan menghasilkan titik vektor P itu adalah min 14, 12, 1. Jadi titik P itu titiknya, balik lagi titik P berarti titik ujungnya ya, karena pangkalnya 00 nggak masalah, min 14, 12, 1. Bisa? Paham? Paham, Mem. Paham, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh yang ketiga. Nah, di sini kita akan bahas tentang kolinear. Kolinear itu kan tadi segaris. Intinya kamu udah dapat perbandingan dalam ruas-ruas garis yang segaris. Seperti itu ya. Maka ini contoh yang ketiga berkaitan dengan kolinear. Soalnya seperti ini. P adalah titik min 1, 1, 3. Q adalah titik 2, 0, 1. Dan R adalah titik min 7, 3, 7. Tunjukkan bahwa P, Q, R segaris atau kolinear. Ini kita menunjukkan. Jadi tunjukkan kalau vektor itu segaris. Kalau dia vektornya segaris, maka perbandingannya ada, ya perbandingannya ada. Jadi titiknya segaris. Tentukan perbandingan dari PQ banding QR berapa. Oke, bagaimana cara menunjukkannya? Kita buat PQ adalah Q kurang P. Maka kita akan dapati PQ itu adalah nilainya 2 kurang min 1, 3, 0 kurang 1. Ini ya, Q tadi udah dapat ya di sini 201. P-nya itu min 1, 1, 3. Maka kita dapati PQ 3 min 1 minus 2. Oke. Nah, selanjutnya QR. QR itu adalah R kurang Q. R tadi kita dapati min 7, 3, 7 dikurang R-nya dikurang Q, Q-nya 201. Maka kita dapati nilainya adalah min 9, 3, 6. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita akan menunjukkannya. PQ sama dengan Q kurang P. Q kurang P adalah berapa? 3 min 1 min 2. Ini hasilnya tadi ya. Dan QR adalah
hasilnya min 936. Nah, kita diminta apa? Ini, kalau dia segaris, dia memiliki skala yang tetap. Tadi kan dia skalanya tetap kan? Nah, sekarang kita perhatikan. Min 3, perhatikan komponen X, Y, Z. X, Y, Z terhadap vektor yang berikutnya, X, Y, Z. Kalau kelipatan dari yang di sini memiliki skala yang tetap, maka itu dinamakan segaris. Tapi kalau misalnya di sini kan 3 supaya min 9 berarti kan harus dikali minus 3. Min 1 supaya 3 agar dapat nilai 3 kan kamu kalikan minus 3. Paham ya? Bisa? Min 2 kalau dikalikan minus 3 hasilnya 6. Benar? Bisa? Nah, kalau seandainya ini hasil dari QR atau PQ nanti nilainya ini memiliki skala yang sama terhadap vektor yang di atas, maka itu dinamakan segaris. Inilah yang dinamakan segaris. Jadi kalau ini bisa ditunjukkan QR berapa banding si PQ, maka itu dinamakan segaris atau kolinear. Jadi kalau seandainya di sini 3, di sini 9, di sini min 1, di sini 4, ini nggak bisa. Tapi di sini perbandingannya setelah dibuat dapat min 3, 3 min 1 min 2, 3 min 1 min 2 adalah si PQ, maka kita dapati QR sama dengan min 3 PQ, maka itulah yang dinamakan vektor yang segaris atau kolinear. Bisa ya sampai di sini? Bisa? Bisa, Ma'am. Bisa. Itulah yang menunjukkan bahwa dia segaris. Nah, sekarang tinggal minta, udah tahu, oh ini udah ditunjukkan segaris. Ya, benar segaris karena memiliki skala yang tetap terhadap perbandingan vektor sebelumnya. Maka yang diminta tadi yang soal kedua apa? Terbukti ya bahwa PQR itu segaris dengan perbandingannya diminta PQ banding QR adalah 1 banding minus 3. Yang dimintakan tadi PQ banding QR. Hati-hati ya. PQ banding QR, PQ dulu, bukan QR dulu. Berarti ini kan yang disilang QR kemari, ini 1 per min 3. 1 per min 3, makanya 1 banding minus 3. Bisa ya? Kali silangnya jangan terbalik. Nanti ada soal yang diminta QR banding PQ. Kalau QR banding PQ hasilnya adalah min 3 banding 1. Hati-hati ya. Lihat benar-benar nanti dalam mengerjakan soal. Seperti itu. Baik, paham dengan vektor yang segaris? Bisa? Paham, Ma'am. Paham. Baik, Paham, kalau Ma'am. sudah paham, saya lanjut ke contoh yang terakhir. Dari vektor yang segaris juga. Jadi contohnya seperti ini. Titik A, 3, 2, min 1. B, titik 1, min 2, 1. Dan C, 7, P kurang 1, minus 5. Nah, di sini sudah diketahui di soal segaris. Jadi titik A, B, C segaris. Maka tentukan nilai P. Kita balikkan. Kalau tadi kan kita buktikan dulu segaris, tentukan titiknya. Tentukan perbandingannya. Kalau sekarang ini sudah ditentukan segaris. Berarti apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah karena dia sudah segaris, maka kita punya konsep. Kalau segaris tadi boleh, kamu boleh nih, saya pilih AB banding KBC, boleh. AB banding KBC. Kalau kamu mau buat AB banding KAC juga boleh, terserah. Tapi ingat komponennya jangan ditukar-tukar, ya. Ingat, AB itu adalah B kurang A, titik B kurang A, benar ya? BC adalah C kurang B. Oke, bisa? Nah, karena dia segaris berarti K-nya ini harus sama semuanya. Baik, dari sini kita lihat B tadi apa? B itu adalah 1 min 2, 1. Dikurang A, 3, 2, min 1. Oke, saya sama dengan K, 7, ini C kurang B. C tadi siapa? 7, P kurang 1, minus 5. Dikurang 1, minus 2, 1. Oke. Nah, selesaikan dulu aljabarnya. Tadi kita selesaikan dulu aljabarnya. Kita peroleh 1 kurang 3. Yang ruas kiri ya, min 2, min 4, 2. Hasil pengurangannya seperti itu. Nah, yang ruas kanan, K sama dengan 6, P tambah 1, min 6. Nah, yang kamu perhatikan adalah nilai yang sudah ada. Nilai yang sudah ada. Kita cari K-nya berapa ya? Min 2 ini agar dapat 6, maka K ini kamu ganti angka berapa ya, Nak? Supaya ruas kiri dan kanan sama. Min 3. Min 3. Min 3 kali 6, min 18. Hati-hati. Iya, Sepertiga, hati-hati. Ma'am. Iya, berarti K ini adalah berapa? Min Sepertiga, Ma'am. 1/3. Karena ruas
kirinya itu min 2. Berarti hasilnya adalah min 2 sama dengan 6K. Boleh dibuat seperti ini. Berarti K kamu peroleh adalah berapa? Min 1/3. Maka K ini secara umum kan sama nih. Berarti memenuhi min 4 sama dengan min 1/3 P tambah 1. Dari situ barulah kamu bisa tentukan nilai siapa? Nilai si P-nya. Jadi kita dapati min 4 sama dengan KP tambah 1 kan? Jadi K-nya dapat min 1/3 P tambah 1. Maka dari sini kamu akan dapati ruas kiri dan kanannya dikalikan min 3 boleh. Maka dapat 12 sama dengan P tambah 1. Maka P sama dengan berapa? 11. Oke. Ini tipe soal yang ada biasanya di UN. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Paham? Paham, Paham, Mem. Mem. Paham, insya Allah paham ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Kerjakan tugasnya di psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi